orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah. Tapi begitu dia yakin dengan kebenarannya, dia akan sukunun nafas, tenang. Jadi orang sudah mantap dengan kebenarannya itu dia tenang. Orang ngomong apa saja dia tidak terpengaruh. Orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Monggo silahkan, aku yakin dengan kebenaranku. Ini namanya sukunun nafas. Maka sebenarnya di antara cirinya orang menemukan kebenaran justru diam, tidak banyak omong. Semakin orang banyak membicarakan kebenarannya, sebenarnya menunjukkan dia masih belum yakin, masih ingin ngetes kebenaran yang dia yakini. Jadi orang yang yakin benar, kalau secara psikologi dalam ranah kebenaran itu ada sukunun nafas. Makanya tadi orang yang mantap dengan tauhid bahkan sampai puncak, justru puncaknya diam. Kenapa? Sudah sukunun nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari ini untuk membahas tauhid. Ini quote populer sekali bahwa mengetahui kebenaran itu mudah, apalagi hari ini tinggal buka Google itu gampang. Tapi ya, yang sulit adalah menjadi orang yang benar, karena ini lebih berat itu. Ini kalau dianalogikan ke tauhid, berarti kalau sekedar tahu dan paham tentang tauhid mungkin mudah. Buku-buku banyak, ustadz-ustadz sekarang banyak. Yang agak susah itu bertauhid. Bertauhid itu hidup yang menegakkan nilai-nilai tauhid. Ini yang kita harus latihan benar. Tidak bisa ujuk-ujuk merasa bahwa tauhidku sudah puncak. Tapi harus ada step-stepnya. Yang ini klasifikasi saya, mungkin untuk teman-teman bisa semacam introspeksi kita ada di mana. Sejauh yang saya tahu, kita ini sebagai muslim selalu merasa sudah bertauhid. Enggak, iya wong muslim kok ya mesti bertauhid. Jadi mode-mode bertauhid itu menurut saya selama ini satu di antara 6 itu. Ada yang berhenti di meyakini saja. Jadi yakin ada Allah, iya. Yakin Al-Quran, iya. Yakin hari akhir, ya. Levelnya nyampe ke meyakini dan selesai. Kalau sudah yakin dianggap sudah beres. Oke. Itu mode pertama. Ada yang kedua. Ada yang meyakini dan memahami. Ini lebih bagus. Karena kalau yakin itu kan agak bahasa kasarnya agak membabi buta, tapi kalau memahami itu ngerti kenapa aku harus yakin. Apa yang harus aku yakini? Seperti apa caraku meyakini? Ini lebih bagus. Ini yang tadi saya sebut ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi kalau pakai bahasa teologi dalam bahasa Inggris itu definisinya faith seeking understanding. Keimanan yang mencari pemahaman, tidak sekedar percaya, tapi ngerti argumennya. Ini lebih mantap daripada sekedar meyakini. Ada yang ketiga, meyakini sekaligus menjalani, tapi tidak ada memahaminya. Yakin terus dijalankan, ini ada. Jadi ini agak riskan ketika tidak sesuai. Orang-orang yang kadang-kadang kita sebut agak nyeleweng, agak sesat itu biasanya di mode yang ketiga ini. Oke. Ya, dia dapat informasi terus yakin terus dijalani. Tidak ada proses mencerna. Proses mencerna itu penting. Termasuk malam hari ini saya nanti mungkin ngomong agak panjang, jangan langsung ditelan, harus dicerna dulu. Karena tidak semua menu cocok dengan perut kita. Jadi meyakini, ada yang langsung menjalani. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, ada yang keempat. Kalau keempat ini lebih lumayan. Meyakini, memahami, terus menjalani. Nah, ini positif trennya. Ada yang kelima. Meyakini, terus menjalani, baru dipahami. Gaya yang kelima ini banyak kita temui misalnya dalam tradisi tasawuf. Para sufi itu meyakini kemudian menjalani laku, kemudian baru dirumuskan dalam
narasi-narasi yang biasanya cenderung filosofis. Itu diyakini, dijalani, dipahami. Ada yang terakhir, kalau ini agak unik. Ini gayanya para filosof. Para filosof itu diawali tidak dari meyakini, tapi diragukan dulu, dipahami dulu. Jadi dipahami dulu, kalau yakin benar baru diyakini, terakhir baru dijalani. Ini gayanya para filosof. Nah, tiga-tiganya sebenarnya penting. Kalau tidak ada meyakini, tidak jadi beragama kita. Karena core bisnisnya agama itu iman, yakin. Meyakini harus ada. Memahami juga penting. Karena kalau tidak ada pemahaman itu menentukan kuat tidaknya dalam tidaknya tauhid kita. Maka Kanjeng Nabi selalu mendorong cari ilmu, cari ilmu. Cari ilmu itu wajib. Karena dunia memahami itu vital. Menentukan dangkal tidaknya, lurus tidaknya kita. Maka harus ada unsur memahami. Baru menjalani. Menjalani juga penting. Tidak ada gunanya memahami kalau tidak ada menjalani. Jadi tidak ada gunanya ilmu kita koleksi, tapi hidup kita tidak naik-naik kualitasnya karena tidak kita jalankan. Jadi perpustakaan semakin kaya, kajian-kajian di YouTube semakin banyak, tapi kualitas hidup kita tidak meningkat. Itu berarti tidak ada unsur menjalaninya. Oke. Nah itu, jadi tiga-tiganya penting harus ada. Harus ada. Kalau hanya meyakini saja ya kualitas kita tidak meningkat, memahami saja hanya koleksi ilmu pengetahuan. Nah, menjalani saja juga bahaya. Nah, maka harus ada tiga-tiganya. Makanya kita ada di mana, monggo introspeksi. Jadi ini yang saya sebut tadi, bertauhid itu berarti ya meyakini, selama ini kita hanya meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah segalanya. Ini level meyakini. Kalau bisa kita naik kelas ke memahami, ayo belajar ilmunya. Setelah itu kita jalani. Kalau Allah itu satu-satunya Tuhan, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang nomor satu dalam hidup kita, bagaimana menerjemahkannya dalam hidup kita sehari-hari? Itu namanya menjalani. Itu baru kita bisa disebut bertauhid. Nah, jadi langkah pertama ini menurut saya yang penting. Kita ada di mana dulu, terus baru kita kan orang itu kan harus ngerti kelasnya dulu, baru merancang gimana caraku naik kelas. Kalau dia sendiri tidak ngerti dirinya seperti apa, ya susah dia nanti naik. Jangan-jangan rencananya naik kelas malah turun kelas. Ya, salah milih pelajaran karena tidak paham dirinya ada di mana. Sekarang kita mulai masuk ke materi tauhidnya. Ini harus agak pelan-pelan menjelaskannya. Jadi ini Allah yang kita hayati dalam hidup kita. Karena tauhid itu kan pertama-tama mengesahkan Allah. Garis bawah yang mengesahkan itu bukan istilah mengesahkan itu agak trik, seolah-olah Allah itu membutuhkan aktivitas kita mengesahkan baru Allah itu esa. Enggak, sebenarnya enggak kita esahkan bahwa Allah sudah esa. Allah itu sudah tunggal. Esa itu kan tunggal, beda dengan eka. Jadi mengesahkan itu tidak berarti bahwa kayak kita kan melakukan sesuatu sehingga jadi esa, tapi dalam arti Allah hakikatnya sendiri sudah esa. Berarti mengesahkan, mengakui keesaan dan menghidupkan keesaan Allah dalam hidup kita. Itu maknanya itu sebenarnya. Nah, Allah itu yang kita hayati dalam hidup kita, ini mengambil sebenarnya dari para sufi. Misalnya Hamzah Wansuri dengan martabat 7-nya. Cuma martabat ini saya ambil 3 yang berhubungan langsung dengan Allah. Karena nanti sisa martabatnya masuk ke dunia nyata. Tapi ini yang Allah saja. Allah itu ada Allah di level wahid, ada Allah di level ahad. Ahad dulu ya. Ahad terus wahid terus wahdah. Ini nambah wawasan kita. Level ahad ini Allah di level zat. Inilah Allah yang laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa dijelaskan, dia tidak seperti apapun. Itu Allah di level ahad. Ini
satu-satunya jalan kalau dalam di dunia kampus untuk memahami Allah di level akad ini, kita butuh namanya teologi negatif. Teologi negatif itu teologi yang serba tidak. Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakkan, Allah itu tidak begini. Pokoknya serba tidak, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi ini Allah yang tidak bisa dijelaskan. Hakikatnya akal kita tidak nyampe. Kita beriman saja bahwa kepada Allah yang di level ahad ini. Jadi penjelasan apapun tidak akan nyampe untuk Allah yang level ahad. Disinilah lebih baik kita berpikir tentang makhluknya daripada tentang kholik. Karena akal kita tidak akan nyampe. Allah di level ahad. Nah, ada Allah di level wahid. Allah di level wahid ini, Allah yang menampilkan dirinya dengan sifat-sifatnya. Allah yang penyayang, Allah yang pemurah, Allah yang adil, Allah. Nah, ini Allah di level wahid. Jadi kalau di hadis qudsi itu kan ada kalimat kuntu kanzan mahfiyan fauridu an u'rofa dan seterusnya itu. Aku adalah khazanah yang tersembunyi dan aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk biar aku dikenali. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar kita mengenali Allah. Nah, Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat penyayangnya, dengan kekuasaannya, dengan kemahabesarannya itu lewat wahid. Allah dalam aspek wahidnya. Jadi ada ahad, ada wahid. Ini yang bisa dijelaskan. Jadi ini teman-teman biar tidak rancu kalau menjelaskan. Kadang-kadang Allah katanya nggak bisa dijelaskan. Kok banyak orang cerita-cerita kemahakuasaannya Allah, ini anugerahnya Allah dan tidak. Itu Allah di level yang wahid. Nah, yang ketiga, Allah di level wahdah. Nah, ini lebih dalam lagi. Kalau sudah wahdah itu artinya kesatuan. Ini level wahdah ini level yang menjelaskan bahwa Allah ada dalam segalanya. Allah hadir dalam keseharian kita. Allah ada di sekeliling kita. Wahdah. Kalau ada ayat yang bunyinya innallaha bikulli syai'in muhit, Allah itu meliputi segala sesuatu, ini Allah di level wahdah. Jadi level wahdah ini Allah yang ada dalam segalanya. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada pandangan bahwa rasakan kehadiran Allah dalam segalanya. Ini Allah yang di level wahdah. Kalau saya gambar wahdah itu seperti ini. Jadi Allah itu tajalli. Tajalli itu memanifestasikan diri. Ada dua tajallinya Allah itu. Yang satu adalah jalaliyahnya, yang satu adalah jamaliyahnya. Jalaliyah itu keagungan, jamaliyah itu keindahan. Apapun di muka bumi ini pasti mencerminkan kalau tidak jalaliyahnya Allah, ya jamaliyahnya Allah. Keagungannya Allah atau keindahannya Allah. Gunung yang kita lihat pas waktu indah itu menunjukkan jamaliyahnya Allah. Tapi begitu meletus perkasanya luar biasa membuat kita pontang-panting, itu berarti sedang memanifestasikan jalaliyahnya Allah. Kita melihat sesuatu kok indah sekali luar biasa, itu jamaliyahnya Allah. Subhanallah, itu jamaliyahnya Allah. Tapi begitu dahsyatnya peristiwa, dahsyatnya situasi, terus kita Allahu Akbar, itu berarti jalaliyahnya Allah sedang tampil. Jadi dalam segala sesuatu temukanlah Allah, kadang jalaliyahnya, kadang jamaliyahnya. Ilustrasi paling gampang tadi, kalau ketemu yang indah-indah kan kita biasanya pakai subhanallah, ada ya yang secantik itu, alam maksudnya. Ya, bayangannya cantik mesti perempuan. Ya. Kalau jalaliyah itu yang Allahu Akbar, luar biasa, itu berarti jalaliyahnya Allah.
Manusia juga begitu, punya unsur jalaliyah, punya unsur jamaliyah. Nah, segala sesuatu yang mengandung jalaliyah atau jamaliyahnya Allah itu secara utuh disebut wah. Kalau cantiknya wanita jamaliyah atau jalaliyah, Pak? Kalau wanita sedang menyenangkan jamaliyah, sedang ngamuk jalaliyahnya keluar. Oh, oke. Berarti Hati dengan berarti itu juga bisa berlaku ya kalau lagi iya, santai, lagi rileks, berarti itu lagi jamaliyah, iya. gitu ya. Lagi ngamuk, lagi jalal gitu ya. Kalau di India kan ada itu kan Dewi, kalau di wayang itu kan Dewi Uma, terus kalau dia sudah ngamuk luar biasa jadi Durga. Itu jalaliyah sekaligus jamaliyah. Jadi sebenarnya dalam hal apapun ada ini. Nah, jadi rasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, kadang di level jalaliyahnya, kadang di level jamaliyahnya. COVID yang membuat kita pontang-panting luar biasa, kita kan Allahu Akbar. Betapa kita ini lemah. Allah memang maha agung, maha besar. Itu jalaliyahnya Allah kelihatan. Hanya virus sekecil itu, manusia sedunia sudah terpinggirkan semua ke rumahnya masing-masing. Kita selama ini susah gimana orang biar nggak terlalu aktif, bumi nggak terlalu berat, kita merancang metode macam-macam. Kalau bagi Allah cukup mendatangkan satu virus yang kecil, selesai. Jalaliyahnya kelihatan. Oke. Jadi itu, jadi menghayati Allah dalam hidup bisa level ahad, bisa level wahid, bisa level wahdah. Cuma kalau level ahad ini agak susah. Hanya mungkin kalau dalam bahasa sufi orang-orang khawasul khawas yang bisa nyampe. Kalau kita lebih mudah level wahid, merasakan akibat dari sifat-sifatnya Allah yang penyayang, pemurah, maha pemberi, itu bisa kita rasakan lewat wahid. Atau lewat wahdah, merasakan kehadiran Allah di segala situasi. Nah, sebenarnya hidup yang merasakan kehadiran Allah itu hidup yang sangat positif, karena kalau anytime kita merasakan Allah hadir, kalau dalam bahasanya sufi, otomatis nanti terbangun di sana satu makom namanya makom haya, malu. Jadi begitu kita sadar Allah hadir di momen apapun, itu kan terus, masa aku kayak gini, Allah sedang lihat ini. Masa aku kayak gitu, ini ada Allah nih. Itu kalau dalam bahasa sufi, kemampuan kita menghadirkan Allah terus-menerus, paling minim menghadirkan, meningkatkan kualitas diri kita ke level haya. Rasanya. Karena kalau ada Allah kan kita tidak berani macam-macam, sudah. Mau ngomong jelek, wah ada Allah ini. Tidak enak, masa ada Allah kita mau macam-macam. Nah, itu namanya makom haya, makom malu di hadapan Allah. Nah, ya, terus ya karena perbuatan-perbuatan kita yang jelek, yang tercela itu pasti ketika kita lupa bahwa Allah hadir dan melihat. Kalau kita ingat mungkin tidak jadi. Sudah ngeklik mau surfing yang aneh-aneh, yang gitu-gitu, ini Allah lihat, malu. Ya orang lain tidak ada yang lihat sih, wong cuma di kamar, tapi Allah lihat. Kan biasanya terus tidak jadi. Kalau masih ingat Allah ada kok terus saja, berarti salah konsep tentang Allah. Iya. Salah konsep. Iya, jangan salah konsep itu orangnya tentang Allah. Saya lanjutkan. Jadi ini sebelum ke puncaknya tauhid. Nah, puncaknya tauhid yang jadi tema hari ini, yang akhirnya adalah diam, itu ini sebenarnya. Ini konsep ini saya ambil dari seorang sufi filosof dari Persia, namanya Suhrawardi. Jadi Suhrawardi al-Maktul, karena beliau hidupnya dieksekusi pada akhirnya. Jadi beliau ini punya konsep tentang levelnya tauhid. Ini semacam level kedekatan orang dengan Allah. Semakin dekat sampai puncaknya. Nanti puncaknya itu diam. Diam itu berarti tidak bisa diwakili lagi oleh kata-kata. Bukan berarti yang bawah itu jelek. Cuma ini level kedekatan. Ini bukan wirid ya. Jadi jangan diwiridkan, itu simbolnya saja. Itu jangan diwiridkan. Itu nanti kalau diwiridkan bahaya. Ini cuma simbol kedekatan. Yang pertama, la ilaha illallah. Ini biasa, umum. Kita tiada Tuhan selain Allah. Ini umum.
Semua orang juga begini. Ini ya sudah kenal Allah dan mengakui Allah levelnya, tapi belum terlalu dekat. Nah, naik satu level sudah tidak lagi pakai kata Allah, tapi la ilaha illahu, dia. Kenapa? Karena menurut Surawardi, nama Allah itu juga kan identitas yang untuk menunjuk zat yang itu loh, diberi nama Allah terusan. Jangan salah, kata Allah itu sebelum Islam hadir juga sudah ada, sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Allah itu dipakai untuk menyebut high God, Tuhan tertinggi di atas Tuhan-Tuhan kecil, Lata, Uzza, Manat dan lain-lain. Jadi sebelum Arab kata Allah itu juga sudah ada. Kemudian Islam datang memurnikan nama Allah, jadi disebut Allah. Nah, dengan konotasi monoteis. Kalau Islam datang ya satu-satunya, nggak ada Tuhan yang lain, hanya Allah. Nah, ini sudah bisa menyebut dia, tidak ada Tuhan selain dia itu loh, yang tadi diwakili dengan nama Allah. Nah, itu jadi lebih dekat. Jadi tidak terikat lagi dengan nama. Kalau masih diskusi nama kan, saya ingat di Malaysia itu bahkan kata Allah itu ya hak prerogatifnya orang Islam, orang Nasrani tidak boleh. Nah, itu jadi ribut tentang identitas, ya identitas sebutannya, bukan nama itu kan mewakili yang disebut. Faiz ini mewakili ini. Nah, bukan kalau lebih kenal dengan saya mungkin tidak butuh namaku lagi, sudah hai Mas. Nah, itu sudah la ilaha illahu, katanya Surawardi. Terus katanya lebih dekat lagi nanti bukan dia. Kalau dia itu masih agak jauh. Lebih dekat lagi anta, la ilaha illa anta. Karena ada itu, saya dulu waktu kecil di musola itu ada, kalau habis azan itu ada pujian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini kan yang dibaca oleh Nabi Yunus waktu ditelan oleh ikan di laut. Itu kalimatnya la ilaha illa anta. Kalau dia kan jauh, kalau engkau itu lebih dekat. Hadiran yang lebih dekat. Engkau, ya Allah, engkau adalah yang selalu menolongku, yang bisa menemaniku, dan itu anta lebih dekat. Kalau dia kan lebih jauh. Kalau kita tidak ada orangnya kan baru bilang dia, agak jauh. Jadi, tapi kalau anta itu sangat dekat sudah. Kamu ada di mana itu kan dekat sudah. Kamu ngapain sekarang itu dekat daripada hu. Jadi kedekatan yang lebih dekat lagi anta. Terus yang keempat, ini lebih dekat lagi. Ini kayak orang kalimatnya agak trik, la ilaha illa ana. Ini harus dijelaskan agak panjang biar tidak salah paham. Dan saya bilang tadi jangan diucapkan ya, ini bukan wirid. Ini simbol kedekatan. Ya, ini bukan wirid. Ini simbol kedekatan. Jadi orang yang nyampe level keempat ini, orang yang sudah menghapus dirinya sendiri dan hanya tersisa Allah saja. Ini ilustrasinya lebih mudahnya begini. Mungkin bayangkan saja kita dulu waktu jatuh cinta lah. Kalau dulu waktu kita jatuh cinta itu kan yang ada di pikiran kita, di hati kita, sehari-harinya kita kan hanya yang kita cintai. Bahkan akunya sudah tidak ada. Bangun pagi ngambil HP, yang teringat yang ditanya siapa dia. Sudah ngapain? Sudah bangun belum? Mau tidur aja saya hello dulu. Tidur yuk, miss you too. Matiin dulu dong, enggak kamu dulu. Hai, jadi ya enggak mikir dirinya. Yang dipikir adalah yang dicintai. Jalan-jalan ke mall lihat jajaran baju-baju, enggak dipikir bajuku, tapi oh dia kalau saya beliin baju ini mesti senang. Ke warung juga begitu. Wah, ini dia suka loh kalau lauk kayak gini. Jadi yang ada di pikirannya hanya dia. Maka aku hilang, yang ada hanya dia, tinggal Tuhan saja. Maka di situ Allah terus menjelma jadi ana. Jadi ananya itu bukan anak aku ini, tapi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, menjelma jadi la ilaha illa ana.
Jadi itu tidak menunjuk diriku, tapi karena yang ada di pikiranku, di hatiku, dalam diriku hanya Allah saja, maka la ilaha illallah. Level tingkatan yang keempat. Dan puncaknya, ini lebih puncak lagi ternyata, tadi sudah jatuh cinta sampai dirinya hilang. Puncaknya adalah asyiknya la ilaha illa ana tadi. Ternyata indah kalau hidup ini semua pengendalinya adalah Allah. Keinginan kita adalah keinginannya Allah. Yang kita ucapkan adalah kalimat-kalimatnya Allah. Kalau kita berjalan, kakinya Allah. Kalau kita dalam secara kias, kalau kita melakukan sesuatu, tangannya Allah dan sebagainya. Itu rasanya adalah rasa yang tertinggi ini. Rasanya apa? Tidak terungkapkan kata-kata. Keengkauan, keakuan, kediaan itu masih representasi. Kalau sudah puncak, sudah tidak ngomong lagi sudah. Itu sama kalau kita sudah puncak-puncaknya cinta sudah tidak bisa ngomong. Kalau katanya Jalaluddin Rumi kan, aku sudah siap-siap menjelaskan tentang cinta. Sebelum aku jatuh cinta itu ngomong aku panjang lebar tentang cinta. Begitu jatuh cinta beneran, sudah kata-kata sudah tidak bisa mewakili. Maka jadinya diam. Kalau masih bisa bikin puisi panjang lebar itu biasanya masih gombal. Tapi kalau sudah ya biasanya masih itu ya. Tapi kalau sudah tidak bisa ngomong, bisanya hanya mengekspresikan rasa cinta itu padamu, sudah kata-kata tidak bisa mewakili lagi. Itu sudah puncaknya. Padahal di sini yang datang jago-jago bikin puisi, Mas Faiz. Iya, kelihatan aslinya berarti. Jadi masih bisa diwakili oleh kata-kata. Padahal katanya Rumi tidak bisa. Kalau sudah jatuh cinta beneran, kata-kata itu lenyap sudah. Yang ada hanya nikmatnya, asyiknya kita dengan yang dicintai. Oke, jadi ini dari Suhrawardi. Ini saya kemudian masuk ke reasoningnya. Kenapa sih kok puncaknya justru diam? Parameternya kok diam kalau sudah sampai puncak itu. Yang pertama, ini argumen dari ranah psikologi. Jadi aspek penemuan kebenaran. Orang menemukan kebenaran itu cirinya dua. Alama huwa bihi kalau bahasa Arabnya, sesuai, cocok dengan kenyataannya. Yang kedua, sukunun nafas. Sukunun nafas itu tenang. Ini kriteria subjektif. Orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah. Tapi begitu dia yakin dengan kebenarannya, dia akan sukunun nafas, tenang. Jadi orang sudah mantap dengan kebenarannya itu dia tenang. Orang ngomong apa saja dia tidak terpengaruh. Dia tidak butuh orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Monggo silahkan, aku yakin dengan kebenaranku. Ini namanya sukunun nafas. Maka sebenarnya di antara cirinya orang menemukan kebenaran justru diam, tidak banyak omong. Semakin orang banyak membicarakan kebenarannya, sebenarnya menunjukkan dia masih belum yakin, masih ingin ngetes kebenaran yang dia yakini. Apalagi semakin banyak orang ngomong mencari salahnya orang lain, ini sebenarnya dia masih ragu-ragu, ingin membuktikan bahwa aku ini yang benar. Buktinya apa? Kamu salah. Jadi dia masih ingin meyakinkan bahwa orang lain itu yang salah, akulah yang benar. Masih belum sukunun nafas. Kalau masih belum sukunun nafas, sebenarnya belum menemukan kebenaran, karena dia masih gamang, masih butuh bukti-bukti lebih jauh. Masih ingin menunjukkan bahwa itu loh orang lain yang salah, akulah yang benar. Masih di proses ini sebenarnya. Jadi orang yang yakin benar, kalau secara psikologi dalam ranah kebenaran itu ada sukunun nafas. Makanya tadi orang yang mantap dengan tauhid bahkan sampai puncak, justru puncaknya diam. Kenapa? Sudah sukunun nafas, sudah tenang dia. Karena apa? Sudah punya kebenaran. Seperti kita itu loh. Kalau kita sudah yakin dengan sesuatu, wong saya lihat sendiri, saya ngalami sendiri, menurut saya ya ini, itu kan sudah tenang. Orang ngomong apa saja sekeliling kita ya terserah. Aku tahu sendiri kok. Kalau kamu mau punya pendapat berbeda ya monggo. Nah, itu berarti orang punya kebenaran. Tapi kalau masih sibuk nyari
mencari salahnya orang lain, masih sibuk ingin membuktikan dirinya benar, ya berarti masih belum yakin dengan kebenarannya. Nah, itu parameter pertama. Parameter kedua adalah kenapa kediaman sebagai puncak? Karena bertauhid itu ranahnya adalah ranah pengalaman, religious experience, bukan ranah sekedar pengetahuan. Kalau itu ranah, kalau bahasa Indonesia mungkin lebih tepat pakai istilah penghayatan. Jadi karena dia pengalaman, religious experience itu dalam filsafat cirinya adalah yang pertama ineffable. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan. Ya contoh paling gampang mungkin kalau teman-teman disuruh menjelaskan gimana sih asiknya diskusi itu dijelaskan susah. Ikut saja diskusi, nanti ngerti asiknya diskusi. Karena ini ranahnya pengalaman, bukan ranah pengetahuan yang bisa dijelaskan. Ineffable, kalau experience ineffable, tidak ada kata yang cukup, harus dialami langsung, tidak bisa ditransfer. Jadi tidak bisa dipindah. Bu aku diceritain enaknya ikut dialog positif itu susah. Kita yang ikut melaksanakan aja susah loh menjelaskan asiknya, tidak bisa. Harus ikut, harus masuk, baru bisa. Jadi makanya cirinya ineffable. Ya sama lah. Yang belum pernah pacaran kan, coba kamu ceritain aku asiknya pacaran gimana? Tidak bisa sudah. Kalau ingin ngerti ya pacaran mau. Nggak bisa dipindah. Kalau pengalaman nggak bisa pindah. Sudahlah misalnya aku wakil saja padamu yang orang soleh, aku nggak usah deket-deket sama Allah, nggak kuat aku misalnya, nggak bisa. Dia ineffable. Jadi hanya yang ngalami. Maka kalau ingin ngerti ya terjun langsung. Karena ini ranahnya experience. Dan noetik. Noetik itu berhubungan dengan kebenaran intuitif. Kebenaran-kebenaran level dalam. Yang tidak terjangkau oleh nalar diskursif, tidak bisa dijelaskan, kadang-kadang menggunakan logika. Jadi banyak yang ya kamu harus ngalami langsung. Makanya kalau di Jawa itu ada peribahasa ilmu itu kelakone kanthi laku. Orang disebut mendalam dan tuntas keilmuannya kalau dia juga sudah menjalani. Kalau hanya masih levelnya menceramahkan, dia sebenarnya belum tuntas ilmunya. Makanya dalam Islam itu orang yang ngomong tapi tidak menjalani kan disebut kaburo maktan. Yeah. Kaburo maktan itu ngomong kosong. Wong kamu bisanya cuma menjelaskan, tidak pernah menjalani kok. Bisanya cuma ceramah, tidak bisa menjalani. Ini ngeritik saya sendiri, bisanya cuma ngomong. Bisa menjalani. Jadi ini buat semua yang ceramah. Ya, ini saya terlalu banyak ngomong jadinya. Padahal enggak. Harusnya ilmu itu kelakuannya kanthi laku. Jadi ya dengan dijalani itu sebenarnya menunjukkan sebenarnya ilmu saya belum tuntas, sebenarnya masih diskursif. Jadi masih ilmu-ilmu yang berjarak. Jadi bukan ilmu yang berjarak itu bukan ilmu yang dialami sendiri langsung. Ilmu yang paling mantap itu kan katanya Imam Ghazali, ilmu yang dialami sendiri langsung. Kalau katanya Surawati tadi pakai istilah ilmu huduri. Jadi ilmu itu yang hadir langsung dalam diri kita. Tidak kita cari di luar diri kita. Nah, makanya ciri utamanya justru kalau sudah sampai puncak itu ineffable dan noetik. Tidak bisa dijelaskan karena berhubungan dengan kebenaran terdalam. Di samping itu, orangnya juga sudah ketemu kebenaran yang sejati, biasanya sudah tenang, sukunun nafas. Jadi ini kebalikannya kalau di kita, semakin pinter orang biasanya ngomongnya semakin banyak. Tapi kalau pakai perspektif ini sebenarnya orang itu semakin yakin dengan kebenarannya harusnya semakin tidak banyak ngomong. Karena sudah beres dia dengan dirinya. Semakin banyak ngomong menunjukkan dia masih butuh argumen-argumen, masih butuh dasar-dasar. Nah, filosofinya sudah, kemudian argumennya sudah. Kita masuk sekarang ke
manifestasi dari tauhid. Jadi sebelum ke sini saya sampaikan ada, kalau pakai bahasanya Muhammad Iqbal, implementasi tauhid itu ada level mistik, ada level profetik. Level mistik itu orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini tidak salah. Sufi itu kan menggali sampai puncak. Kalau sudah sampai puncak ya selesai. Kalau sudah ketemu Allah ya selesai. Kalau sudah dekat Allah ya selesai. Ceritanya sudah di end. Para sufi kan berakhir di situ. Tapi beda dengan Kanjeng Nabi. Makanya yang tandingannya mistik tadi profetik. Kalau Kanjeng Nabi sampai puncak. Tapi begitu sudah di puncak, yang tadi sampai sukunu nafas dan macam-macam, kebenarannya sudah mutlak, tidak berhenti di sana. Tapi turun untuk membantu yang lain, membantu umatnya, menolong umatnya, memberi pencerahan umatnya, dan seterusnya. Ini namanya kesadaran profetik. Jadi ada beda antara mistik sama profetik. Cuma untuk menuju profetik ya harus mistik dulu. Mistik dalam arti kita naik dulu sampai puncak, kalau sudah sampai puncak baru menolong yang lain. Baru yang profetik. Nah, yang dikritik oleh Iqbal itu hanya orang yang sampai puncak di mistik tapi berhenti di sana. Jadi sudah puncak jadi wali, jadi sufi, sudah selesai dengan kesufiannya. Jarang yang berpikir untuk masyarakatnya. Nah, padahal bertauhid itu tidak sekedar tadi yang menggali sampai puncak, tapi harus ada manifestasinya. Ini yang saya sebut bertauhid, tidak sekedar memahami tauhid atau mengalami tauhid, tapi menjalani tauhid, hidup yang berdasar tauhid. Nah, ini ada manifestasi. Manifestasi yang pertama adalah manifestasi ideologis doktrinal. Kalau ini dalam hidup kita sebagai seorang muslim yang bertauhid, ideologis doktrinal itu meyakini Allah satu-satunya Tuhan, meyakini Allah yang mengatur segalanya, meyakini Allah yang menguasai dan menata segalanya. Ini ideologis doktrinal. Ini yang dijelaskan di tadi saya sebut ilmu kalam, ilmu tauhid. Itu yang pertama. Ini yang paling mudah dipahami. Bertauhid itu berarti beriman, meyakini Allah dan segala sifat-sifatnya dan juga kekuasaannya. Ada yang kedua, jangan lupa, manifestasi ritual. Jadi ritual ini bukti keimanan kita kalau pakai bahasa lebih simpel. Sejauh mana fisik kita menunjukkan bahwa kita yakin Allah ada, Allah yang mengatur kita dengan segala kuasanya, yang paling mudah adalah ritual. Kalau dalam Islam, kamu sholat enggak? Kamu puasa enggak? Kamu zakat dan haji enggak? Itu namanya manifestasi ritual. Kalau pakai bahasa mudah, bukti fisik paling dekat, paling mudah dilihat yang menunjukkan bahwa kita benar yakin ada Tuhan itu ritual. Jadi keyakinan kita pada Allah yang kita manifestasikan lewat peribadatan. Kalau analoginya pacaran tadi, ideologis doktrinal itu rasa cinta kita, ritual itu apelnya, menjemputnya setiap kuliah, kemudian say hello setiap mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Itu semacam ritualnya. Jadi bukti bahwa kita benar yakin bahwa kita cinta. Kan itu ritualnya kan itu kan. Kalau ada orang ngomong cinta tapi disuruh jemput nggak mau, disuruh WA saja nggak pernah dibalas, cuma dibaca aja, kemudian kita kan alah gitu kok katanya cinta, kan kita nggak yakin, nggak ada bukti fisiknya. Atau sebaliknya, tiap hari WA, tiap hari say hello, tapi sebenarnya nggak ada cintanya, itu cuma iseng aja. Nah itu kan beda juga. Jadi ideologis dan ritual harus nyambung. Jadi makanya kalau ada yang tanya,
Saya yakin sama Allah Pak, tapi masih males sholat, males puasa. Harusnya kamu tidak begitu, berarti masih belum terlalu yakin sama Allah. Kalau kamu yakin adanya Allah, bahwa dia kuasa, dan kamu cinta akan keberadaan Allah, jangankan disuruh sholat yang 5 waktu. Bahkan kalau mampu kamu ingin nambahi sholat sunnah yang banyak. Jangankan puasa Ramadan, kalau boleh kamu ingin setiap hari puasa biar tambah dekat terus sama Allah. Itu namanya bukti fisiknya lewat ritual. Meskipun ya karena Allah itu sayang sama kita, ritual-ritual yang diwajibkan ke kita itu sebenarnya segala yang bermanfaat, segala yang berhikmah untuk hidup kita. Tidak pernah ritual yang tidak ada gunanya sama sekali. Itu nanti bisa dikaji kalau teman-teman belajar kajian namanya hikmatul tasyri' atau falsafatul tasyri'. Itu untuk mengungkap bahwa di setiap peribadatan yang kita lakukan ada makna yang luar biasa. Itu yang kedua. Kalau yang kedua masih mudah dipahami. Yang ketiga, ini yang jarang dijelaskan, bahwa orang bertauhid itu membutuhkan manifestasi intelektual. Manifestasi intelektual itu orang bertauhid harus terus berusaha meningkatkan kapasitas intelektualnya. Kenapa? Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kapasitas intelektualnya, semakin mudah dia bertauhid, semakin sempurna tauhidnya. Kenapa? Orang itu semakin pinter, dia semakin mandiri, semakin tidak tergantung apa-apa. Semakin dia tidak tergantung banyak hal, semakin mandiri, semakin mungkin dia bertauhid. Lawannya tauhid itu kan menduakan Allah. Biasanya orang menduakan itu ketika dia kalah atau tidak berdaya, misalnya merasa kurang duit, terus akhirnya uang dipertuhankan, merasa tidak berdaya di depan pohon, zaman dulu primitif, akhirnya pohon disembah, tidak berdaya di depan laut, laut disembah. Tapi semakin pintar, semakin kita mengetahui rahasia ilmunya, rahasia intelektualnya, mungkin semakin kita ngerti dan semakin kita superior atas yang kita ketahui. Dulu ada teori terkenal sekali dari Nurcholish Madjid, teorinya namanya teori taskhir. Taskhir itu teori, kan banyak ayat Al-Quran yang bunyinya sakhara lakum, menaklukkan. Karena alam ini oleh Allah kita diperintahkan menaklukkan. Menaklukkan itu dalam arti kita pahami hukum-hukumnya, kemudian kita kelola. Nah, itu butuh intelektual. Kalau kita tidak paham, tidak bisa mengelola, kebalikannya, kita yang akan dipengaruhi. Kalau kita dipengaruhi, kita tidak bisa bertauhid sampai puncak. Jadi, kalau kita tidak menguasai, ya kita akhirnya apa? Dipengaruhi. Makanya tauhid itu kan sifatnya dualistik. Dualistik itu hanya ada khalik dan makhluk. Berarti apa? Struktur apapun yang sifatnya atas bawah di luar khalik dan makhluk, ini mengindikasikan ada ketidaksempurnaan tauhid. Jadi misalnya kita ada struktur yang zalim, mungkin antara dosen mahasiswa, antara majikan sama buruh, kalau ini strukturnya menindas zalim, di situ sebenarnya ada gejala anti tauhid, karena tauhid itu tidak bisa atas bawah. Atas bawahnya cuma satu, khalik sama makhluk. Semua makhluk levelnya sama. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa dan boleh kita letakkan di atas kita. Yes. Jadi semuanya kita setara. Levelnya makhluk. Nah, untuk bisa setara ini, tidak ada superioritas, inferioritas. Kita butuh ilmu, intelektualitas. Maka semakin tinggi kapasitas intelektual, harusnya semakin sempurna tauhidnya. Karena dia semakin superior. Tidak lagi bisa dijajah oleh yang tidak dia pahami. Sehingga apa? Semakin mudah dia untuk hanya Allah satu-satunya. Hari ini kan kita masih tergantung banyak hal macam-macam. Itu yang bikin kita kadang terganjal. Tidak bisa menomorsatukan Allah dalam hidup. Nah, jalannya apa? Ilmunya ditambah.
Makanya di depan tadi saya bilang ternyata banyak hal yang kuncinya Allah dan ilmu. Oke, itu manifestasi intelektual. Jadi ternyata bertauhid tidak sesederhana kelihatannya. Ternyata kita nambah ilmu, diskusi-diskusi kayak gini, ini sebenarnya dalam rangka kita semakin berdaya, sehingga bisa setara dengan yang lain, tidak lagi ada superior, inferior, dan tauhid kita semakin sempurna. Nah, yang keempat, manifestasi moral. Kalau ini mudah, mungkin kita sudah paham ya, bahwa bertauhid berarti berimplikasi moralitas kita harus terpelihara. Kalau dalam bahasa sufi ada istilah takholak bi akhlakillah, berakhlak, melakukan amal baik sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bi akhlakillah, akhlaknya Allah. Allah itu pemurah sekali, penyayang sekali. Ayo kita tiru sifat-sifatnya Allah, takholak bi akhlakillah. Itu diantara manifestasi moralnya tauhid. Orang yang jatuh cinta pada seseorang itu biasanya kan banyak meniru kebaikan-kebaikan yang dia cintai. Nah, manifestasi moralnya tadi, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah, perilakunya Allah pada kita. Yang kelima, manifestasi sosial. Manifestasi sosial mungkin adalah bukunya ya teman-teman, silahkan dibaca itu. Itu ada tauhid sosial, tauhid yang berimplikasi sosial. Nanti di belakang saya jelaskan agak panjang kenapa tauhid itu justru hubungannya nanti dengan dunia sosial. Kita harus lebih bagus di ranah sosial. Nanti saya jelaskan di belakang, ada beberapa slide tentang itu. Dan yang terakhir, ini yang agak unik, manifestasi estetik. Jadi ternyata tauhid juga berdimensi estetik. Estetik ini segala yang berhubungan dengan keindahan, termasuk seni. Ini teman-teman yang mungkin suka lihat YouTube, saya pernah panjang lebar ngomong ini 1 bulan tentang seni yang tauhid. Ya, jadi selama ini kan kita simpel saja, kadang-kadang seni haram, lagu haram, macam-macam. Kalau ada waktu kita bahas lebih dalam apa itu tauhid yang seni. Ada banyak rahasia-rahasia tauhid yang berhubungan dengan estetik. Jadi umat Islam itu, Allah itu indah dan suka keindahan. Maka kita menerjemahkan 1, 2, 3, 4, 5 dalam hidup kita itu juga harus secara indah. Jangan asal-asalan. Allah suka yang indah-indah. Jadi membaca sholawat saja Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Tapi kalau kita dengan nada tertentu, dengan tone tertentu, mungkin lebih indah, lebih didengarkan, lebih merasuk. Itu gunanya estetik. Jadi ada manifestasi estetik. Bahkan yang saya ingat misalnya Syekh Raji Al-Faruqi itu. Coba perhatikan cara umat Islam menerjemahkan tauhid dalam seni rupa. Mungkin teman-teman pernah lihat seni Arabes itu, biasanya di masjid-masjid ada gambar melungker-melungker yang tidak ada akhirnya gitu, kayak gitu. Nah, itu kan simbol luar biasa umat Islam untuk menjelaskan tanpa awal, tanpa akhir dalam bentuk gambar. Jadi kalau teman-teman lihat ornamen itu kan kadang ini awalnya mana, akhirnya mana. Arabes itu kan gitu. Itu canggihnya umat Islam menerjemahkan bagaimana estetika tapi yang tidak nabrak prinsip-prinsip tauhid. Kemudian ada lagi, kenapa sih, kan ada yang tanya, kenapa sih Pak kok enggak boleh gambar yang persis kayak makhluknya, gambar orang yang persis, gambar binatang yang persis misalnya. Itu kalau Syekh Faruqi menjelaskan, loh, umat Islam itu suka kreativitas, enggak terlalu suka dengan imitasi. Kalau sekedar niru gambar yang ada, kurang canggih. Harusnya lebih kreatif. Oke. Seni Islam itu kreativitas, tidak sekedar imitasi. Maka kalau sekedar jiplak apa yang ada, tidak luar biasa. Ayo kita mainkan imajinasi. Nah, dan seterusnya. Itu salah satu manifestasi
estetik. Kalau ada waktu kapan-kapan kita belajar itu tentang estetika tauhid. Oke, jadi ternyata teman-teman bertauhid tadi ya, satu kata sih sebenarnya, implikasi manifestasinya panjang. Nah, ada ideologis, ritual, intelektual, moral, sosial, estetik. Ranahnya luas. Makanya berarti ini isyarat bahwa kita jangan berhenti belajar. Intinya itu saja. Ayo belajar terus. Ternyata luas wawasan tauhid itu. Tidak sekedar definisi mengesahkan Allah titik, tapi implikasi dan manifestasinya panjang ternyata. Oke, ini ada syair bagus untuk ngomong tentang dimensi tauhid. Ini puisi dari Ali Syariati, Iran. Jadi tauhid itu katanya Ali Syariati, bagi Allah, tauhid berarti keesaan. Tapi bagi kita, tauhid adalah kesatuan, unity. Tadi saya bilang, dalam dunia tauhid, kita semua adalah satu. Kita adalah makhluknya Allah. Jadi bagi sehubungan dengan Allah, tauhid itu oneness, bukan keesaan. Sementara bagi kita yang manusia, tauhid adalah kesatuan. Kemudian kalau berhubungan dengan Allah, tauhid berarti penghambaan, pengabdian total kepadanya. Tapi berhubungan dengan kita yang manusia, tauhid adalah pembebasan. Kenapa? Begitu kita bertauhid, itu isyarat kita harus membebaskan diri dari semuanya yang mengungkung kita kecuali Allah saja. Jadi hubungan dengan kita, tauhid bermakna pembebasan. Untuk dia, tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Untuk kita, tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Nah, ini tadi saya bilang tauhid itu ternyata dua dimensi. Dimensi kholik dan dimensi makhluk. Bagi kholik, tauhid itu keesaan. Bagi kita yang makhluk, tauhid itu berarti kesatuan. Bagi kholik, tauhid berarti penghambaan. Bagi kita yang makhluk, tauhid berarti pembebasan. Bagi kholik, tauhid adalah pengabdian, pemujaan tanpa syarat. Bagi kita manusia, tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Oke. Ini untuk semakin menajamkan kita bahwa tadi kan di atas rasanya tauhid itu hanya urusan vertikal saja, hubungan kita dengan Allah saja. Ternyata tidak. Tauhid itu ternyata juga aktif. Makanya nanti banyak tokoh-tokoh yang menggagas namanya teologi pembebasan. Teologi pembebasan itu berarti dengan dasar kebertuhanan, kalau dalam Islam dengan dasar tauhid, kita membebaskan diri dari segala macam penindasan. Itu ilustrasinya begitu. Oke. Terus, ini sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 9, Pak. Sampai jam 9? Ya. 20 menit lagi. Iya. Oke. Apa? Tapi lebih-lebih dikit boleh kok, Pak. Hah? Lebih-lebih dikit? Iya. lebih dikit saya ngomongnya tuh. Oke teman-teman, setuju ya kita lebih dikit juga nggak apa-apa kan ya, setuju ya? Kalau setuju raise your hand. Oke, thank you. Oke, nah ini saya lanjutkan. Maka, ini baru terus kita masuk sekarang ke implikasinya. Oke, jadi muwahhid sejati adalah orang yang tidak hanya mengacu pada keesaan Allah, tapi juga memperhatikan unity of mankind. Kesatuan sesama manusia. Berarti apa? Tauhid adalah berhubungan juga dengan kesatuan kita sebagai manusia. Berarti arahnya ke keadilan. Kalau ada yang tidak adil, lawannya adil itu kan zalim. Ketika ada kezoliman, di situ kan ada hierarki yang menzolimi dan yang dizolimi.
ketika ada struktur yang menzolimi dan yang dizolimi, ini berarti ada struktur atas bawah. Struktur atas bawah ini sudah nabrak tauhid, karena tidak boleh struktur atas bawah kecuali yang atas kholik, yang bawah makhluk. Kalau ada makhluk kok menggunakan struktur atas bawah ini, pasti strukturnya jadi kezaliman. Maka bertauhid harus memperhatikan juga tidak sekedar keyakinan kita akan keesaan Allah, tapi juga keadilan di sekeliling kita. Jadi kalau ada diskriminasi, ketidakadilan, tirani, penindasan atas nama apapun, itu berarti tauhid sedang tidak jalan di situ. Kenapa? Orang dipaksa untuk mengakui yang bukan Allah, pihak yang menzolimi. Makanya ada hadis, katanya Kanjeng Nabi kan, unsur akhoka zoliman au mazluman. Ayo ditolong kalau ada saudara kita yang baik dia dalam posisi dizolimi atau dalam posisi menzolimi. Kenapa? Karena kalau ada struktur yang zolim, ini tauhid tidak bisa tegak. Jadi kuncinya ada di keadilan tadi. Maka jangan hanya menolong yang sedang dizolimi, yang menzolimi juga harus kita tolong dengan cara kita bebaskan dia dari kezolimannya. Jadi implikasi makna tauhid akhirnya selain pada keesaan, tapi juga pada keadilan. Nah, kalau yang terakhir itu saya ambil dari tokoh India, namanya Asghar Ali Engineer. Beliau menyimpulkan berarti kafir itu tidak hanya mereka yang tidak percaya Tuhan, tetapi mereka yang melawan segala usaha yang sungguh-sungguh untuk menata ulang struktur masyarakat agar lebih adil, egaliter, tidak ada monopoli, tidak ada eksploitasi, tidak ada kezaliman, dan lain-lain. Jadi kalau ada orang kok menentang usaha anti korupsi, menentang usaha anti monopoli, menentang usaha anti eksploitasi, katanya Asghar Ali, ini orang ini boleh juga disebut orang kafir. Jadi karena itu tadi dia nabrak keadilan, padahal makna tauhid yang vertikal itu keesaan, yang horizontal itu keadilan. Maka orang semacam ini boleh kita sebut kafir, katanya Asghar Ali. Bahkan lebih jauh, katanya Asghar Ali, iman juga begitu. Implikasinya tauhid kan iman. Iman itu kan dari kata aman, yang artinya selamat, damai, dapat perlindungan, dapat dipercaya, juga keyakinan. Maka sebenarnya orang beriman itu, katanya Asghar Ali, tidak hanya berurusan dengan Allah yang vertikal, tetapi berhubungan dia harus jadi orang yang dapat dipercaya, orang yang menciptakan kedamaian, ketertiban, meyakini nilai kebaikan. Ini iman. Terus disimpulkan lagi oleh Asghar Ali, berarti apa? Orang yang secara formal beriman pada Allah, tetapi memperturutkan hawa nafsunya dengan menimbun kekayaan, menindas orang lain, gemar melakukan konsumtif yang menyolok mata. Ini saya garis bawahi, kadang-kadang kita punya penyakit ini. Kita itu mengkonsumsi ya, tapi jangan konsumtif. Konsumtif itu perilaku yang tidak aman hubungannya sama iman. Kenapa? Tidak selamat dunia kita, karena iman itu antara lain selamat. Konsumtif itu kan boros, tidak perhitungan, tidak belanja tidak porsional dan proporsional. Ini bahaya juga. Jadi kita konsumtif sementara banyak orang lain kelaparan. Kalau ada orang semacam ini, meskipun secara formal beriman pada Allah, katanya Asghar Ali Engineer, boleh kita kategorikan juga ini orang yang kufur, orang yang kafir. Jadi dilihat dari implikasi makna tauhid dan makna iman tadi. Jadi ini pandangan selanjutnya. Oke, nah di depan konsep-konsepnya sudah, sekarang prosesnya. Oke, kalau ini agak
Jadi ya, yang saya omongkan di depan tadi itu ideal-ideal. Kita akan semua kiblatnya menuju ke sana, menuju tauhid yang puncak, tauhid yang sejati, bahkan sampai diam. Cuma kita ini memang manusia biasa yang tidak sempurna, banyak pengaruh macam-macam dan seterusnya. Maka proses bertauhid hakikatnya adalah proses dari being menjadi becoming. Ini istilah diambil dari tokoh juga namanya Hasan Hanafi. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang punya aspek becoming. Kalau yang bukan manusia hanya being. Being itu jadi selesai ya seperti itu sudah, tidak ada perkembangan apa-apa. Satu-satunya yang bisa semakin menyempurna adalah manusia, namanya becoming. Hewan secanggih apapun ya seperti itu juga, seindah apapun ya seperti itu juga. Harimau itu ya dulu ya begitu, sekarang ya begitu, tidak pernah punya ide atau gagasan gimana caranya biar tidak ada. Burung merak itu seindah itu ya zaman dulu seperti itu, zaman sekarang seperti itu, monoton, dia being. Hanya manusia yang bisa berkembang becoming, berubah, bergerak maju mencari kesempurnaan, merindukan keabadian, terus bergerak. Nah, perjalanan bertauhid itu perjalanan yang dari being menuju becoming. Katanya Hasan Hanafi, jangan berhenti di aku sudah. Kalau kita merasa aku sudah itu selesai. Kecenderungannya biasanya terus jadi sombong, angkuh, merasa selesai. Enggak. Kita ini aku belum. Jadi bukan aku sudah. Aku harus A, harus B, harus C. Ke depan. Semakin sempurna, semakin baik. Jangan merasa sudah. Mungkin hari ini saya sudah bertauhid loh Pak. Insya Allah kalau dimuhasabai lagi masih ada kurang-kurangnya. Diperbaiki lagi. Diperbaiki terus. Jangan merasa sudah selesai. Pasti ada kurangnya. Wong kita manusia itu tidak sempurna. Jadi terus becoming. Makanya manusia itu dituntun untuk yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi makanya tadi di depan saya bilang harus naik kelas terus kita. Pelajarannya macam-macam tapi arahnya kita harus naik kelas terus. Setelah ada pandemi beberapa bulan ini harusnya kualitas diri kita semakin naik. Jangan semakin merosot. Kita harus becoming. Menjadi terus-menerus. Dan Allah memberi bekal kita untuk becoming itu 3 hal. Kesadaran diri, kehendak bebas, kreativitas, katanya Hasan Hanafi. Jadi kesadaran diri itu sadar bahwa saya ada, saya hidup, saya eksis. Ini kesadaran satu-satunya yang dimiliki oleh manusia, yang hewan tidak. Kalau versi ini berarti yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain itu sebenarnya 3 ini, kesadaran diri, kehendak bebas, kreativitas. Kalau sekedar rasionalitas, kemampuan semacam berpikir, hewan tertentu mungkin bisa. Kan kadang-kadang ada yang bisa diajari berhitung, kadang-kadang bisa dilatih responnya seolah-olah rasional, nah, itu bisa. Tapi kalau kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas, ini mutlak hanya manusia yang bisa. Di luar manusia tidak bisa. Kehendak bebas tidak bisa. Kreativitas yang bukan manusia tidak bisa. Maka bekal kita ini untuk becoming. Jadi Allah itu memberi kita kesadaran diri, kehendak bebas, kreativitas, kemudian oke, kamu saya beri itu, terus engkau diundang untuk, katanya Hasan Hanafi, takhollab bi ahlakillah, untuk bertauhid. Ayo sekarang wujudkan tadi ideal yang di atas tadi. Untuk sampai puncak, sampai merasakan nikmat luar biasa sehingga kita tidak rame lagi, kita sudah diam. Nah, itu perjalanan dari being menuju becoming. Makanya terus kalau pakai istilahnya siapa?
ini saya ambil lagi dari Ali Syariati, beliau punya istilah manusia yang teomorfis. Jadi manusia teomorfis itu manusia yang menang melawan dirinya sendiri, tapi dirinya yang bagian negatif, bagian duniawi. Itu manusia teomorfis. Melawan hasrat duniawi, nafsu duniawi, melawan kungkungan duniawi. Nah, itu yang dimenangkan Allahnya. Nah, itu manusia semacam ini disebut manusia yang teomorfis. Dunia iya, tapi dia tidak tergantung, tidak terikat oleh dunia. Jadi yang dimenangkan hanya Allah. Dunia dipakai sebagai kendaraannya untuk menuju perjalanannya yang sejati, yaitu perjalanan ilaihi roji'un tadi. Jadi, jangan salah ya, perjalanan ilaihi roji'un itu bukan perjalanan nanti kalau kita sudah meninggal, harus dimulai sekarang. Jadi jangan menunggu ilaihi roji'un itu, Pak kan belum meninggal kok sudah ilaihi roji'un. Tidak. Ilaihi roji'un itu harus kita mulai sekarang. Maka setiap langkah kita, setiap aktivitas kita harus kita perhatikan apakah ini langkah yang mendekat ke Allah atau menjauh dari Allah. Jadi aktivitas kita sehari-hari ini aktivitas yang mendekatkan diri kita ke Allah atau jangan-jangan malah menjauhkan diri kita dari Allah. Awas keliru, karena tugas kita, kewajiban kita ilaihi roji'un tadi, kembali ke Allah. Karena asal kita dulu dari sana. Jangan sampai nanti, ini nanti saya sambung ke depan ya, jangan sampai nanti kita sudah berakhir sesi kita hidup di dunia ini, kita belum kembali yang sejati ke Allah. Kembali yang sejati itu cirinya, kalau surat Al-Fajr itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Judul kita jangan lupa diam. Dalam bahasa Arab antara lain terjemahannya adalah mutmainnah. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi nafas yang bisa kembali secara sejati pada Allah yang mutmainnah. Mutmainnah itu berarti yang tadi loh, mengalami step-step sampai puncak, sampai sukunun nafs sudah selesai, sudah stabil, tidak terpengaruh lagi oleh macam-macam yang di luar diri. Nah, itu namanya nafas yang mutmainnah. Jadi ini manusia yang bisa menjangkau ini namanya manusia yang teomorfis. Cirinya hidupnya diliputi oleh kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kalau itu kita terjemahkan dalam bidang kehidupan nyata, berarti dia ilmunya memadai, akhlaknya mulia, dan hidupnya indah. Seni, tidak asal-asalan. Indah itu kan, seni itu kan kalau dalam Islam bagian dari ihsan. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu wa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya apa? Beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya dan seterusnya. Ini seperti kalau kita misalnya buruh, kemudian kita kerja dilihat oleh majikan, itu kan kita melakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan mungkin tidak disuruh itu kita lakukan itu. Nah, ranah seni ini nanti, ranah keindahan itu sebenarnya ranah nambah itu, seindah mungkin. Jadi meskipun tadi ya, kita sekedar membaca kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah sah, tapi biar indah kita beri nada sholawat kita, itu kan seni gitu. Nulis Al-Quran itu biasa saja, asal bisa dibaca beres, tapi biar indah kita tambah kaligrafi yang macam-macam. Itu ranah keindahan. Ranah keindahan ini ranah, kalau dalam ihsan itu kan ranah penyempurna. Jadi selain ilmu, akhlak juga seni. Berarti hidup kita diliputi oleh kebenaran, kebaikan, dan keindahan. 3 bekal inilah nanti yang jadi jalan kita untuk ilaihi roji'un. Berarti manusia yang
khalifatullah yang menempuh penghambaan sekaligus menempuh amanah dan memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Itu definisinya ahli syariat. Makanya ternyata hidup kita hakikatnya ada di sini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tadi berarti segala perilaku kita harus kita arahkan menuju Allah. Proses menuju Allah ini loh yang tadi kita namakan bertauhid dengan segala manifestasi dan implementasinya. Nah puncaknya ini nanti. Tadi kan kalimat-kalimatnya macam-macam di depan, ringkasnya meskipun ini masih pinjam dari ahli syariati. Hasilnya tadi manusia yang menuju Allah tapi dengan membawa bekal dunia, manusia yang akalnya senantiasa berpikir filosofis tetapi tidak membuatnya terlena atas nasib umat manusia. Jadi seperti kita ini diskusi-diskusi yang sering sampai 70 berapa sekian, itu ayo kita muhasabai, kita refleksikan kontribusi apa yang kita berikan kepada masyarakat sekeliling kita. Jadi harus dipikir kontribusinya. Karena kalau sekedar pemikiran, Indonesia ini kayanya luar biasa. Saya sering hitung-hitung itu ya, di kampus saya di Jogja itu setahun itu wisuda 4 kali. Sekali wisuda 500-an mahasiswa. Setiap mahasiswa nulis 1 skripsi. Berarti setahun ada 2.000 skripsi dari kampus saya saja. Saya membayangkan kalau 1 skripsi ini menyelesaikan 1 saja problem umat, problem manusia, itu berarti dari kampus saya saja ada sumbangan 2.000 solusi problem kehidupan kita. Kurang luar biasa apa Indonesia ini. Belum kampus-kampus yang lain. Itu saya membayangkan. Belum forum-forum diskusi semacam ini. Itu kalau model semacam ini kita ikuti, bahwa tetap memikirkan kondisi real umat, tidak sekedar berhenti di perpustakaan atau hanya jadi koleksi pengetahuan, mungkin kita sudah maju luar biasa. Nah, kita sering-sering ilmu itu berhenti di perpustakaan, hanya yang YouTube ya cuma jadi rekaman, jadi koleksi, kemudian dan seterusnya. Itu yang situasi hari ini itu sebenarnya yang sering jadi masalah. Padahal ya gagasan-gagasan penting banyak. Nah, terus keterlibatan politik oke, tapi tidak membuat orang jadi demagog dan riak. Ini problem. Jadi keterlibatan politik kadang-kadang hasilnya hanya merusak. Harus sama-sama berpikir kontribusi. Ilmu yang tidak membuat keyakinan dan cita-cita luntur. Makanya hati-hati cari ilmu. Katanya ahli syariat ini, ilmu kadang-kadang justru menurunkan gairah kita untuk berjuang, untuk hidup lebih baik. Kalau kita tidak hati-hati. Hari ini yang paling sulit kan memang memfilter yang masuk dalam diri kita. Banyak informasi-informasi tidak penting itu masuk. Kadang-kadang ya tidak sengaja, tapi ya kita ulang-ulang juga. Di kepala kita ini kan informasi apa saja tidak jelas masuk. Artis ini kemarin ganti baju apa, kemudian yang gegeran siapa, yang anu siapa, itu kan kita hafal semua di kepala kita. Iya. Gunanya apa gitu loh. Tapi ya kita bolak-balik itu terus. Kita diiklani itu oleh Google itu terus kita klik, kita penasaran ini kok gegeran ya artis ini dan seterusnya. Nah, itu coba deh. Ini kadang-kadang menurunkan giroh. Kadang-kadang lihat TV acara tertentu yang isinya gegeran, terus semangat kita jadi turun. Semangat gairah kita terus jadi pesimis. Nah, ini pokoknya kita pinter-pinter memfilter apa yang mau kita masukkan, apa yang tidak. Jadi terus keyakinan yang tidak menumpulkan akal dan menghalangi deduksi logis. Maksudnya ya keyakinan tapi juga akalnya dioperasikan, katanya ahli syariat. Kesolehan tapi yang tidak membuat kita jadi pertapa yang tidak berdaya.
Aktivitas sosial yang tidak membuat tangan ternoda oleh immortalitas. Jadi aktivitas sosial yang tidak merusak. Kan banyak aktivitas sosial yang tidak melihat efeknya. Kadang-kadang aktivitas sosial yang hanya merusak. Kemudian manusia ideal adalah manusia yang jihad dan ijtihad. Jihad itu berjuang sungguh-sungguh, ijtihad itu berpikir mendalam. Manusia syair dan pedang. Pedang itu simbol perjuangan, syair itu simbol keindahan. Jadi kita ini perang oke, harmoni juga oke. Jadi dua-duanya ada lengkap. Berjuang ayo, seni juga ayo, indah. Nah, ini yang ketiga. Manusia kesepian dan komitmen. Kenapa manusia kesepian? Karena karakter semua yang di atas tadi langka. Nggak banyak. jadi sepi ya, Pak ya? Iya, kesepian. Banyak teman. Kayak tadi loh, jangan informasi macam-macam. Akhirnya kita membatasi diri. Ini kesepian. Wong yang lain ngerti semua loh. Siapa artis yang gegeran sama artis siapa. Kita sendiri yang nggak tahu. Jadinya kita kayak paling kuper gitu. Tapi enggak apa-apa, resikonya itu. Demi komitmen tadi enggak apa-apa. Kita akan kesepian. Resikonya kita akan kesepian. Karena kalau dalam filsafat itu, keluar dari kerumunan itu resikonya kesepian. Kita itu kan selalu hidup dalam kerumunan. Butuh orang banyak. Kemudian manusia yang punya emosi dan jenius. Manusia yang kekuasaan oke, tapi juga cinta kasih. Manusia yang keyakinannya mantap, tapi juga pengetahuan. Dia adalah manusia yang menyatukan semua dimensi kemanusiaan yang sejati. Nah, inilah yang menurut saya penerjemahan kita terhadap hidup sebagai seorang muslim yang bertauhid. Yang puncaknya justru tadi adalah diam,